Ya, kali ini kita akan unboxing HP yang fenomenal banget pas pertama kali dirilis. Yang akan kita unboxing ini untuk varian 8 GB RAM dan juga 128 GB ROM. Dan kita lihat di sini ada support 90 Hz ya. Di bagian belakang boxnya sendiri ada beberapa key selling point Itel S23 ini. Nah, yang kita unboxing kali ini bukan yang varian plusnya ya, jadi bukan yang Curve AMOLED, tapi yang versi base modelnya. Waktu pertama kali dirilis dia dijual di harga 1,4 jutaan untuk varian terendahnya, dan sekarang udah turun dan gak segaib dulu, sekarang udah bisa kalian dapetin di harga 1,2 jutaan aja. Dan di harga segini juga ada penantang baru di tahun 2024 awal ini, ada Poco C65 dan juga Redmi 13C di harga 1,4 jutaan. Cuman buat kalian yang mungkin budgetnya mepet, mungkin bisa dipertimbangkan untuk si Itel S23 ini. Mungkin gak sebaru Poco C65 dan juga Redmi 13C, tapi secara harga dia udah turun juga. Nah, kita buka dulu aja boxnya. Ya, di dalamnya kita dapat unitnya dengan ada stiker ya. Untuk menutupin plastik ada 4G 50MP, 128GB dan 16GB. Dan 4G 6,6 inch 90Hz. Di bagian belakang kita lihat ada stiker IMEI-nya aja. Dan oh ya, varian yang kita unboxing kali ini yang warna hitam ya. Dia ada varian satu lagi Mystic White yang bisa berubah warna. Jadi kita singkirin dulu aja HP-nya, kita lihat dapat apa lagi. Di bagian dalam kita masih dapat hard case, yang ini plastiknya sih rada kocak banget ya. Untuk hard case-nya juga masih lumayan lah, karena ada beberapa brand yang untuk memangkas harga dia nggak menyertakan hard case atau soft case ya. Terus juga kita dapat manual book dari Itel S23 dan juga kartu garansi. Terus juga di dalamnya kita dapat USB Type-C to Type-A. Jadi ya, meskipun murah 1,2 jutaan, kalian udah bisa dapat Type-C. Jadi HP 1 jutaan sekarang udah wajib Type-C. Terus juga masih dapat adapter charger yang ya meskipun nggak kenceng-kenceng banget, cuma 10 watt, tapi ya masih ada chargernya, jadi nggak usah beli lagi. Pun demikian dia emang nggak support sampai 18 watt ya. Terus juga kita dapat SIM tray ejector. Jadi ya itu aja isi paket dari pembelian Itel S23. Nggak dapat ini headset ya, tapi ya HP 1 jutaan juga rata-rata nggak pada dapat ya. Bahkan di atasnya juga pada jarang banget dapat. Kita buka dulu aja HP-nya, tinggal di slide aja, enak banget sih nge-slide-nya, nggak harus dibuka. Terus ini dia penampakan awal dari Itel S23 untuk layar depannya. Dan yaudah, kita langsung nyalain aja untuk HP-nya. Oh ya, di bagian bawahnya juga dia ada speaker, terus juga USB Type-C, dan juga masih punya dukungan audio jack 3,5mm. Di sampingnya dia masih punya SIM tray slot yang udah triple ya, jadi masih bisa expand lagi micro SD dan dual SIM aktif. Terus di bagian samping ada fingerprint dan juga power yang nyatu, follow up and down. Ya, kita setup dulu aja. Oh iya, ini dia UI dari Itel S23 setelah kita setup. Ada petunjuk penggunaannya juga ya, dan UI-nya sendiri mengingatkan kita sama brand HP sebelah ya. Jadi ya kayak pada mengkiblat ke sana juga sekarang. Jadi coba kita turunin dulu brightness-nya biar enak dilihat. Dan ya, oh ya, si Itel S23 ini waktu itu fenomenal bukan hanya karena harganya murah, tapi internalnya gede atau RAM-nya juga bisa 16GB, tapi karena dia udah pakai UFS ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin lebih sering ya dengar kata-kata UFS pas denger review handphone, karena tipikal memori UFS itu lebih kencang, ibaratnya tuh SSD di laptop ataupun PC kalian, jadi lebih kencang daripada eMMC. Jadi nggak cuma modal memori gede doang, tapi eMMC. Jadi ya coba kita cek-cek dulu aja. Kita ke bagian setting buat kita lihat about phone-nya. Ya, kita lihat di sini dia startnya kalau kita dari buka boxnya masih Android 12 dengan chipset Unisoc T606. Jadi ya Unisoc 606 bukan yang terkencang, tapi ya dia setara lah dengan G88 atau bahkan lebih baik dari G88. Terus juga punya RAM 8+8 ya. Terus juga tombolnya juga cukup enak, nggak seret ya.
Dan juga tombol on off-nya juga cukup enak, gak yang clicky banget kayak yang goyang-goyang-goyang. Coba kita tes aja di bagian kameranya yang punya setup kamera belakang 50 megapiksel di bagian belakang. Jadi kita coba dulu aja foto dulu aja buat sampel. Dan di bagian kamera depannya dia punya lensa berukuran 8 megapiksel yang buat harganya sih kualitasnya cukup aja ya, jadi nggak yang wah-wah banget, tapi ya udah cukup buat menemani kebutuhan kalian. Ya, sekilas harganya tuh sekarang mirip dengan Redmi 13C dan juga Poco C65. Beberapa poin sih Itel ini masih lebih unggul ya, meskipun harganya sedikit lebih murah untuk saat ini. Yang pertama tentunya RAM-nya 8GB dan memori bertipikal UFS yang tentunya bakal lebih satset untuk buka tutup aplikasi. Dan di bagian prosesor juga dia nggak kalah kenceng ya sama si Redmi 13C dan juga Poco C65 yang pakai Helio J85. Dan si Itel ini juga tapi masih punya kekurangan ya, karena dia nggak support fast charging, meskipun si Poco dan Redmi secara bawaan dia nggak disertakan ya 18 watt adapternya. Tapi di samping itu juga si Itel ini masih belum ada NFC-nya, jadi ya kalian bisa timbang-timbang dulu aja. Ya, jadi gitu aja unboxing dari Itel S23 ini. Jadi menurut kalian gimana nih? Mendingan ini atau nambah 200 ribuan lagi buat dapat Redmi 13C atau Poco C55 yang varian base modelnya yang 6128 tentunya, dengan tentunya beberapa konsekuensi yang harus kalian terima, mulai dari RAM-nya yang lebih kecil, terus tipe memorinya masih eMMC. Jadi ya kalian timbang-timbang dulu aja. Sekian dulu aja unboxing kali ini, dan kita juga bakal kedatangan satu HP Redmi yang udah turun harga jadi 1 jutaan kecil. Bahkan ada yang jual di 1.050.000. Jadi ya kalian tungguin aja kalau masih mau nungguin. Jadi sekian dulu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe.